Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan, bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka pengajian rutin ba'da subuh di Masjid An-Nur Sangkana Muhammadiyah Kota Cirebon ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa diiringi dengan niat semata-mata karena Allah, menjadikan sebab menjadi diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Himpunan Putusan Tarjih HPT Muhammadiyah pada pokok bahasan rukun iman yang kedua. Ya, jadi sebulan yang lalu kita sudah membahas rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Maka di bagian yang kedua, di dalam rukun iman yang insya Allah kita sudah hafal dan bahkan faham, mudah-mudahan termasuk kita bisa mengambil kefahaman itu di dalam bentuk keyakinan yang sempurna, dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Bahwa di dalam HPT disebutkan yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan, bahwa wajib atas kita, jadi kita dihukumi wajib hukumnya an nu'mina, untuk kita beriman bi anna lillahi ta'ala malaikatan, terhadap malaikat-malaikat yang Allah punya. Lillahi, milik Allah, ta'ala, ta'ala yang maha tinggi, malaikatan, malaikat. Jadi kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Uli ajnihatin, yang mana malaikat-malaikat Allah mempunyai sayap. Ajnihah, jadi bersayap. Nah, kemudian sayapnya itu dalam Al-Quran diterangkan matna wa sulasa wa ruba', adalah dua. Jadi ada malaikat yang bersayap dua, kemudian bersayap tiga, dan bersayap empat. Nah, ini adalah hal yang harus kita imani. Tapi nanti batas-batas mana keimanan kita dan mana yang tidak dibolehkan untuk kita lebih jauh memahami hakikat malaikat. Kemudian wa annahum ibadun mukarramun, wa annahum, dan sesungguhnya mereka semua, yaitu malaikat-malaikatnya Allah, itu adalah ibadun mukramuna, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya, jadi ini adalah hal yang menjadi disifati malaikat. Malaikat Allah itu adalah hamba. Jadi malaikat bukan bahasanya anak ataupun istri ataupun yang terkait dengan Allah, tetapi malaikat itu adalah sama dengan kita, statusnya adalah makhluk yang Allah jadikan kita sebagai penghamba, ya, sebagaimana
Malaikat pun sama. Allah jadikan malaikat sebagai hambanya Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Nah, inilah sifat malaikat. Jadi sifat malaikat ini adalah mutlak. La ya'sunallaha. Mereka malaikat ini adalah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, itulah yang sifat ini yang khusus. Berbeda dengan hamba Allah yang lain, dalam arti manusia. Kita sama sebagai hamba Allah. Maka yang menjadikan pembedanya adalah malaikat ini makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Ya, jadi tidak pernah bermaksiat. Ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Inilah sifat malaikat. Jadi malaikat itu adalah kalimat yang senantiasa disampaikannya sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh atau kami taat. Kemudian malaikat ini pula disifati wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka ini makhluk Allah yang bernama malaikat ini adalah senantiasa mengerjakan, melakukan ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan terhadapnya. Nah, maka ini kalau kita beriman kepada malaikatnya Allah, sejatinya kita bagaimana bisa mengikuti apa yang ada pada sifat malaikat ini sebagai makhluk hambanya Allah yang taat kepada Allah. Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah terhadapnya, wa yaf'aluna, mereka pun melakukan atau mengerjakan. Kemudian hal lain yang ada pada malaikat dijelaskan bahwa malaikat ini wala ya'kuluna wala yashrabuna. Nah, ini yang berbeda dengan kita. Ya, kalau kita setiap ada kegiatan juga ada yang mungkin buat barangkali haus ya. Nah, tapi malaikat tidak butuh sama dengan kita, tidak sama dengan kita kebutuhannya. Oh, malaikat itu punya ciri adalah la ya'kuluna wala yashrabuna. Malaikat ini tidak makan, tidak membutuhkan makanan, dan juga tidak membutuhkan minuman. Jadi kalau kita tidak makan, tidak minum, ya berarti malaikat pada saat itu. Maka puasa itu adalah yang menjadi salah satu amalan malaikat. Ya, tapi kalau kita bicara tentang batas puasa kita kan tentu berbeda. Kita masih makan dan minumnya di batas-batas tertentu, kan gitu. Tidak makan, tidak minum kan hanya batas dari mulai waktu subuh sampai maghrib. Kita begitu. Tapi kalau malaikat tidak, sepanjang hidupnya, sepanjang waktunya tidak membutuhkan makanan dan dia juga membutuhkan minuman. Jadi kita bisa buka dalam dalil-dalilnya, ini baru bagian-bagian yang ada pada sifat atau ciri malaikat. Kemudian yang berbeda dari manusia adalah wala yatazawwajuna wala yanamuna. Malaikat ini wala yatajawwazuna, tidak punya istri atau tidak punya pasangan, ya. Jadi artinya tidak ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan kemudian menjadi pasangannya. Nah, itu adalah yang ada pada sifat malaikat. Jadi tidak ada jodohnya, tidak berpasangan. Beda dengan kita, kan gitu. Kalau manusia juga ada yang jomblo. Nah, jadi kalau yang jomblo itu seperti malaikat. Ya. Kalau yang jomblo-jomblo terus gitu ya. Karena tadi malaikat itu adalah wala yatazawwajun, tidak berpasangan atau tidak berjodoh. Tapi kita manusia jangan mengikuti yang ini gitu. Yang harus kita ikuti di bagian pertama tadi. Bahwa malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna mimma yu'marun. Nah, itulah yang harus kita ikuti, itu sifatnya. Bukan karakteristik di dalam kemakhlukannya, ya. Jadi malaikat itu tidak berjodoh. Wala yanamun, dan malaikat ini juga tidak tidur. Nah, kita manusia tentu tidak seperti malaikat. Kita butuh waktu untuk istirahat dengan tidur. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat malaikat yang berikutnya adalah yusabbihunal laila wan nahara. Mereka senantiasa bertasbih. Jadi senantiasa mensucikan Allah sepanjang malam dan sepanjang siangnya.
Kalau kita manusia, ya harusnya begitu. Ya, kita manusia bisa untuk melakukan itu, hanya mungkin akan beda. Ya, karena kita masih disibukkan dengan urusan-urusan lain dalam kehidupan ini. Ya, tetapi hati kita bisa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah. Jangan pernah kita kemudian menyekutukan Allah. Karena bentuk tasbih itu, pensucian Allah itu adalah menjaga ketauhidan di dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas kita sepanjang malam sampai dengan siang dan balik kembali ke malam, tetap harus dalam ikatan tauhid di dalam hal apapun. Maka kalau kita mau makan, minum juga senantiasa bertauhid. Bagaimana? Ya tentu pada saat makan untuk minum kita jangan lupa bahwa kita di situ bisa atau senantiasa menyebut Allah di dalam amalannya atau perbuatan. Kemudian wala yafturuna. Nah, malaikat ini juga adalah senantiasa selain mensucikan Allah sepanjang masa dalam kehidupannya, baik siang ataupun malam, juga tidak putus dari mengkuduskan Allah. Nah, berarti dua hal yang tidak terpisahkan ya. Ada istilah yusabbihunal laila wan nahara la yaftarun. Tidak pernah putus ya. Jadi terus menerus. Jadi kalau bertasbihnya kepada Allah, kita manusia kadang ada putusnya gitu. Ya, disadari atau tidak lah, kita jujur kepada diri kita masing-masing, pasti ada bagian waktu dalam hitungan 24 jam kita ada yang putus. Gitu kan? Ada yang abai. Pada saat kita ngulang gitu ya, ngantuk, kan itu kan bisa putus itu tasbih kita. Tapi pada saat malaikat itu tidak ada waktu itu, itulah yang menjadi pembedanya. La yaftarun. Kalau yusabbihuna mungkin bisa sama. Nah, maka inilah hal-hal yang ada pada malaikat. Kemudian walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Walikulli, dan bagi setiap wahidin, setiap malaikat, persatu malaikat masing-masing ini, minhum, di antara mereka, maqamun ma'lum, mempunyai tugas-tugas yang khusus yang sudah ditentukan. Ya, jadi malaikat itu tugasnya khusus. Kalau kita kan tugasnya adalah untuk beribadah, tapi makna ibadah ini kan sangat luas. Tidak hanya kita misalkan yang kaya, udah kamu ibadahnya harta saja, nggak bisa. Kita sebagai manusia, ibadah kita semuanya harus kita lakukan. Ya, jadi mungkin kalau bicara dokter itu spesialis Pak ya, dok ya. Jadi kalau spesialis kan sudah hanya itu khusus. Itulah malaikat yang ditugaskan Allah itu, tugasnya adalah khusus. Walikulli wahidin minhum, dan untuk setiap malaikat masing-masing itu maqamun ma'lum, punya kedudukan, punya fungsi, punya tugas yang sudah ditentukan. Maka nanti ada malaikat yang tugasnya hanya menyampaikan wahyu, ada malaikat yang tugasnya hanya mencabut nyawa, ya, malakul maut. Nah, itulah tugas khusus. Tidak ada nanti malaikat, saya bosen. Kan mungkin ada malaikat yang, apalagi kalau malaikat Jibril yang sudah menyelesaikan tugasnya, mengantarkan wahyu, apalagi saya ini sudah tidak bertugas, kan gitu. Bahasanya seolah-olah nanti gabut, ya, kalau bahasa kita ya. Nah, maka tidak ada itu. Malaikat itu ditugaskan dan bekerja hanya sesuai dengan tugas yang dimandatkan kepadanya oleh Allah. Berupa tadi tugas-tugas yang khusus, maqamun ma'lum. Nah, diantaranya, faminhum hamalatul arsh. Maka di antara mereka itu yang tadi Allah tugaskan secara khusus, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan lain seterusnya, yang jumlahnya bukan hanya 10 malaikat itu, bisa hitungan ribuan malaikat. Nah, maka kemudian masing-masing mereka itu di antaranya adalah ada malaikat yang tugasnya hamalatul arsh, membawa arasnya Allah, menjaga arasnya Allah. Nah, jadi ada malaikat yang tugasnya hanya, mungkin kalau ini ilustrasi manusia supaya mudah ya, bukan untuk menggambarkan personifikasi, bukan. Semacam kayak misalkan ada buruk tuh ya, kan ada buruk itu tidak bisa dipegang oleh satu. Ya, pernah nggak melihat buruk dipegang oleh satu orang? Kan tidak ya, buruk itu minimal ada beberapa titik. Semakin berat yang ada di atasnya, pasti akan semakin banyak orang yang ditugaskan untuk memanggul itu. Itulah malaikat, diantaranya ada yang tugasnya khusus hanya hamalatul arsh, yakni adalah membawa arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasnya hanya itu.
Ya, tapi juga nanti ada batas-batas yang kita nanti selesaikan dulu di sini. Ada batasan yang tidak boleh kita terlalu jauh untuk berimajinasi. Wa minhum safaratun. Nah, dan di antara mereka itu ada juga yang tugasnya malaikat ini adalah safarah. Yakni kalau dalam bahasa safar kan jalan, berjalan. Maka pemahamannya adalah yang tugasnya itu menyampaikan risalah atau menjadi utusan. Ya, utusan yang Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan dari Allah yang namanya risalah. Nah, kemudian disebut ka Jibrila, seperti Jibril. Utusan ini yang disebut safarah, wa minhum safarah, bukan hanya yang diartikan pesan itu adalah sebagaimana yang ada di dalam pemahaman Rasul, pembawa risalah Islam, yakni adalah wahyu. Ya betul itu untuk Jibril, tapi juga ada risalah untuk malaikat yang lain. Maka disebut di sini ada wa Mikail, wa Mikail. Malaikat Mikail pun sama itu, membawa pesan, ya, diutus oleh Allah untuk ya tugasnya. Ya, kita misalkan sudah paham tentang tugas malaikat-malaikat masing-masing yang 10 ya, insya Allah ya. Maka diantaranya ada tugas malaikat Mikail itu adalah yang tugasnya diantaranya menjalankan perintah Allah untuk membagi-bagikan rezeki kepada semua umat manusia, bukan hanya orang yang beriman. Maka itulah tugas-tugas malaikat yang sifatnya adalah menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa minhum hafazah. Dan di antara malaikat yang jumlahnya banyak dan sangat banyak ini, di antaranya ada hafazah yang tugasnya untuk ngawasi. Hafazah, hafiz. Ya, hafiz itu adalah ngawasi, menjaga. Ya, jangan sampai ada yang luput dari penjagaan. Tugasnya mengawasi, wa minhum katabah. Dan di antara mereka ada yang tugasnya khusus menulis. Ya, jadi ada di antara tugas malaikat itu kan ada yang namanya Raqib Atid, yang mencatat semua amal perbuatan baik, namanya malaikat Raqib, dan Atid, malaikat yang mencatat amal-amal buruk manusia. Maka kemudian ada juga Kiraman Katibin. Nah, ini adalah hal yang malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah yang mencatat tugasnya. Nah, pembagian tugas mencatat ini ternyata tidak hanya bahasanya semuanya untuk satu malaikat. Ada yang khusus mengawasi aja ngamati, ya, ada yang mencatat khusus gitu. Jadi beda dengan kalau kita kan, kalau tugas mengawas sekaligus mencatat berita acara kan gitu kan. Kalau ada dalam sebuah ujian kan biasanya tugas pengawas nih, dari mulai ngamati tidak ada terjadi sesuatu yang di luar ketentuan, ya, ujian misalkan, maka di antara tugas yang lain, yang satu kesatuan tugas plus melihat, mencatat, menulis berita acara. Kalau malaikat tidak, ada yang khusus menulis saja, mencatat amal-amal perbuatan manusia. Nah, kemudian wala yajuzulana an nasifal malaikata illa bima warada 'anis syar'i. Nah, inilah batasannya di dalam APT. Dalam bagian akhir ini, wala yajuzulana, kita tidak boleh untuk menggambarkan an-nasifal malaikata, tentang sifat-sifat malaikat yang tadi sudah disebutkan, illa kecuali bima waro'an nas, bima waro'an syar'i, kecuali apa yang sudah ditunjukkan di dalam syariat. Nah, ini batasan ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita tidak dibolehkan untuk berimajinasi yang berlebihan, menggambarkan malaikat yang tadi punya sifat-sifat yang demikian, kemudian digambarkan oleh kita, diimajinasikan oleh kita, digambarkan dengan lukisan, katakanlah malaikat bersayap, sayapnya kalau yang 2 mungkin seimbang kiri kanan, kalau yang 3 bagaimana? Gitu. Maka itu udah nggak usah diimajinasikan oleh kita. Inilah bagian penting di dalam beriman kepada malaikat. Maka kita di sini ada tanbih. Tanbih itu adalah sebagai sebuah perhatian yang tidak boleh kita abaikan. Lam yutalibanallaha bi an na'lama mahiyatal malaika. Kita ini dituntut oleh Allah untuk, ya, kita beriman kepada Allah, tapi tidak dituntut oleh Allah untuk memahami hakikat malaikat. Hakikat itu berarti yang sesungguhnya malaikat itu seperti apa. Ini tidak, ya. Jadi kita di sini tidak dituntut
oleh Allah untuk mengetahui hakikat malaikat. Maka tadi tuh di bagian akhir sudah cukup di situ. Wala yazuzulana an-nasifal malaikata. Tidak dibolehkan kita menggambarkan tentang sifat-sifat malaikat tersebut illa bima warada 'anis syar'i, kecuali dengan apa yang diterangkan oleh syariat. Nah, ini adalah hal yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan iman kepada malaikat. Adapun dalil-dalilnya nanti kita bisa baca. Nah, adapun penjelasan ini kita bisa pahami di antaranya di dalam penjelasan yang ditulis oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau menyampaikan tentang beriman kepada malaikat ini berangkat dari keyakinan kita terhadap hal yang gaib. Ya, jadi kita harus memahami tentang perkara gaib itu apa. Maka gaib itu dalam pengertiannya ada dua. Ya, karena gaib itu artinya adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra oleh panca indera manusia. Itulah gaib. Menurut siapa gaib itu? Menurut kita. Menurut Allah tidak ada yang gaib. Ya, jadi gaib itu adalah bagi kita. Maka pengertian gaib ini adalah segala sesuatu, khususnya kalau bicara segala sesuatu berarti alam, namanya makhluk. Ya, termasuk juga Allah penciptanya, adalah yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Ya, kan kita mengenal ada istilah 5 indera, gitu kan? Nah, 5 indera kita tidak bisa menjangkau itu berarti gaib namanya. Nah, maka pembagian gaib ini ada dua. Ada yang pertama gaib mutlak dan ada yang kedua gaib nisbi. Gaib mutlak itu adalah gaib sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita yang memang tidak akan pernah bisa. Tapi kalau bicara tentang gaib nisbi adalah menurut sebagian orang bisa diindra, menurut yang lain tidak bisa. Ya, contoh misalkan di sini, kita bisa mengindra serabi dan jamuran yang ada. Itu tidak gaib bagi kita. Tapi kalau keluarga kita yang di rumah, itu gaib, tidak bisa melihat di sini ada hidangan apa, tidak tahu. Nah, maka gaib yang seperti itulah yang disebut gaib nisbi. Gaib nisbi itu adalah tidak bisa diindra oleh sebagian orang, tetapi yang lain bisa untuk melihat atau mengindranya. Ya, mengindrah itu kan bisa dilihat dengan mata, bisa didengar, bisa dirasa. Itu adalah gaib nisbi namanya. Jadi bagian yang kedua inilah gaib, dalam pembagiannya ada dua, ada gaib yang sifatnya mutlak dan ada gaib yang sifatnya nisbi dalam segala hal, bukan hanya malaikat. Termasuk Allah adalah gaib. Maka alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu yang diwajibkan kepada kita adalah beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dalam ayat ini karena ada al-ghaib, ada alif lamnya menunjukkan bahwa yang dimaksud al-ghaib itu adalah Allah. Jadi isimnya isim ma'rifah, beriman kepada Allah. Ya, kemudian terkait dengan pengertian malaikat sekarang, secara khusus di antara yang gaib bagi manusia, tidak ada yang gaib bagi Allah. Ada dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Nah, gitu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu yang maha tahu terhadap perkara-perkara gaib dan perkara-perkara yang syahadah, yang tampak. Maka dalam kehidupan kita ada yang gaib, ada yang syahadah. Ya, gaib artinya tidak tampak, tidak bisa diindra, dan syahadah adalah bisa diindra. Nah, malaikat ini pengertiannya adalah secara etimologi, malaikat itu bentuk jamak dari malak. Ya, malaknya bukan malak bahasa Cirebon. Kalau malak bahasa Cirebon itu ya ngetrek gitu ya. Ini malaknya malak bahasa Arab. Jadi malak itu adalah bentuk mufrad dari malaika. Ya, jadi kata dasar yang membentuk malaika itu adalah bentuknya dari malak. Yang mana malak ini berasal dari masdar al-alukah yang artinya ar-risalah. Bahwa malaikat itu adalah membawa misi, ya, ar-risalah atau sebagai utusan. Jadi malaikat secara bahasa pemahaman pengertiannya adalah utusan.
Maka kadang di dalam Al-Quran ada ketika menggunakan kata ar-rusul, ya rasul-rasul, itu baik yang sifatnya adalah manusia, yaitu Rasulullah, ada diantaranya para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga termasuk, dan ada yang dimaksud adalah juga malaikat yang Allah tugaskan. Nah, maka diantaranya bisa kita baca di dalam Al-Quran terkait dengan malaikat juga disebut dengan rusul atau utusan-utusan, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Hud ayat 69. Nanti kita bisa buka dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-69 terkait dengan malaikat itu secara bahasa disebut dengan ar-rusul, utusan-utusan. Nah, mengenai penciptaan malaikat ini yang berbeda dengan manusia. Malaikat ini diciptakan oleh Allah dari An-Nur. Nah, ini nih ya, Masjid An-Nur, cahaya. Jadi malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya, An-Nur. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan penciptaan malaikat yang berbeda dengan penciptaan manusia, maka disebutkan bahwa di dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin, bahwa dia Allah telah menciptakan malaikat-malaikatnya itu dari cahaya. Nah, jadi penciptaannya adalah dari cahaya. Adapun tentang kapan penciptaan malaikat, nah ini ya, jadi kalau tadi asal mula penciptaannya dari cahaya, sudah sepakat, tidak ada istilah. Tetapi ketika ditanya tentang kapan malaikat diciptakan Allah, maka tidak ada penjelasan yang secara tegas. Ya, bagi kita tidak usah bertanya lebih jauh, kapan diciptakannya malaikat. Ya, kan kalau manusia diciptakannya tentu setelah diciptakan malaikat terlebih dahulu. Jadi urutannya paling kita bisa definisikan atau identifikasi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itulah menjadi dasar bahwa kapan waktunya malaikat diciptakan, yang jelas pasti sebelum diciptakannya manusia. Gitu ya. Di dalam ayat ini menjadi penjelasannya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Dan ingatlah ketika Allah berkalam, berfirman kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini Allah hendak menciptakan khalifah dari jenis manusia. Ini menunjukkan berarti kan sudah ada malaikat di situ. Nah, inilah paling kalau bicara tentang ketentuan waktunya, kapan diciptakannya, yang jelas sebelum diciptakan manusia. Nah, kemudian wujudnya malaikat ini, maka sebagai makhluk gaib, malaikat ini wujudnya tidak syahadah tadi, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa didengar oleh telinga kita. Kan suara malaikat seperti apa? Ya nggak ada, nggak bisa didengar. Tidak bisa diraba seperti apa kulitnya ya, atau tampilannya ketika dipegang. Nah, tidak bisa semua itu. Intinya tadi sebagaimana definisinya, gaib itu tidak bisa diindra oleh semua panca indera yang ada pada kita. Nah, maka kita di bagian ini tentu kita bisa melihat dari perjalanan kisah dalam surah Hud ayat 69 sampai 70 ini, dikisahkan pada suatu ketika ada beberapa malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ini, karena para nabi itu biasa menjamu para tetamunya ya, maka mempersiapkan hidangan yang terbaik gitu. Ya, meskipun mungkin tidak ada sengaja dicarikan. Maka kemudian menyuguhkan hidangannya ini adalah berupa daging sapi yang dipanggang. Ya, jadi sengaja untuk menyembelih sapi, kemudian memanggangnya dan menghidangkannya kepada tetamunya. Maka kemudian malaikat-malaikat ini ketika sudah disuguhkan daging sapi yang dipanggang oleh Nabi Ibrahim, tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, ini para malaikat ini karena tidak butuh makan, tidak minum, tidak menjamah yang hidangan yang sudah disediakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun memandang aneh ya perbuatan mereka dan kemudian merasa takut terhadapnya. Maka malaikat kemudian berkata, janganlah kamu takut. Di bagian akhir ayatnya disebutkan, la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi singgah sebelum datang ke kaumnya Nabi Lut, kemudian malaikat ini singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itulah gambaran tentang malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan penciptaannya sudah dimulai oleh Allah sebelum
diciptakannya kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi keistimewaan malaikat ini adalah malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Nah, ini kenapa malaikat bisa senantiasa taat, la ya'suna, tidak pernah mendurhakai Allah. Karena tadi malaikat itu hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Kalau kita manusia, ya diberi akal, ya diberi nafsu. Ya, jadi kadang kalau akalnya lagi dominan, ya bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah kita. Tapi kalau nafsunya ini yang sedang naik, ya sedang tinggi-tingginya nafsunya, kemudian akalnya kalah oleh nafsunya, ya muncul sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah gambaran dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu pun ada di dalam ibadah, makanya hati-hati. Orang beribadah dengan hawa nafsu, dia ya sekehendak sendiri gitu. Senang, kan yang dipakai hawa nafsu itu kan bicaranya senang dan tidak senang. Karena nafsu untuk beribadah, boleh semangat beribadah, tidak menggunakan akalnya, maka akan bisa jadi malah ibadah yang dilakukannya justru bertentangan dengan syariat yang Allah sudah tentukan. Itu adalah hawa nafsu namanya. Maka bagi kita tidak boleh, ya ketika diposisikan punya hawa nafsu yang menjadikan bisa jadi kelebihan bagi manusia, nanti kita bisa baca manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Kalau, itu kan ada syaratnya, tidak semua manusia. Maka kita bisa nanti di bagian yang berikutnya kita akan coba untuk bagaimana motivasi diri kita. Bahwa kita dibekali oleh Allah hawa nafsu itu kan semangat. Kalau malaikat tuh datar karena nggak ada hawa nafsunya. Jadi kalau ya flat gitu, kalau ibadah tuh. Jadi kalau ibadah malaikat ritmenya begitu ya begitu aja. Kalau manusia kan gitu, fluktuasi tapi ya. Yang kurang baik itu kan kalau sudah naik, turunnya kelamaan dan bahkan kebablasan, tidak naik lagi. Nah, inilah yang disebut dengan sul khotimah gitu. Tapi yang diharapkan oleh kita kan tentu terus grafiknya itu mungkin kadang-kadang flat gitu ya. Naik lagi sedikit, ya flat lagi, ya jangan sampai naik turun, itu namanya tidak istiqomah. Ya, tapi kalau istiqomah itu lurus, naik gitu kan. Ya kalaupun belum sampai bisa naik ya minimal bertahan dulu lurus. Itulah yang diharapkan oleh kita. Jadi malaikat ini adalah tidak diberikan oleh Allah berupa hawa nafsu. Jadi tidak punya keinginan yang sama seperti dengan manusia. Nah, justru sifat malaikat ini adalah yang istimewa untuk kita jadikan hikmah beriman kepada malaikat ini. Malaikat adalah selalu memperhambakan dirinya kepada Allah dan patuh terhadap segala perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Inilah yang harus kita kejar. Ya, meskipun dalam posisi kita ketika tadi dominasinya hawa nafsu bisa jadi sulit untuk melakukan. Tapi dengan segala potensi yang ada pada kita, Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan hawa nafsu ini, ya tentu harus kita pergunakan dan kita kondisikan untuk bisa bagaimana menjadi hamba Allah, abdullah yang senantiasa patuh dan taat terhadap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan syariat. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau masalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah tidak usah diulang lagi lah. Intinya bukan hanya 10 gitu. Yang selama ini kita diingatkan oleh guru-guru kita bahwa wajib kita beriman kepada malaikat yang jumlahnya 10. Nah, ini mungkin digarisbawahi. Jadi jumlah malaikat bukan 10. Ya, sangat banyak dan tidak ada batas hitungannya karena di dalam sebuah riwayat malaikat yang Allah ciptakan itu, contoh ada dalam sebuah keterangan, ada malaikat yang tugasnya tawaf aja. Dan itu perhitungan puluhan ribu malaikat. Ketika sudah selesai itu, udah. Kemudian diganti oleh malaikat yang lain yang Allah ciptakan. Maka itulah gambaran dari malaikat jumlahnya itu tak hingga banyak. Jadi kalau bahasa anak-anak sekarang itu berarti infinite, ya. Jadi tidak terbatas jumlahnya. Nah, adapun yang 10 itu mungkin supaya kita mudah untuk bisa meyakini lebih jauh terkait oh ini tugasnya malaikat Jibril, karena memang ada tugas-tugas malaikat yang secara khusus diberikan kepada yang 10 tersebut. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, adapun ini yang menjadi akhir yang disampaikan adalah bagaimana kita manusia dengan beriman kepada malaikat Allah itu bisa menjadikan kita berupaya untuk menjadi
makhluk Allah yang lebih mulia dari malaikat. Ini bukan hal yang mustahil. Ini adalah pekerjaan kita. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman di surah Al-Baqarah ayat 34 sebagai lanjutan tadi tentang proses penciptaannya manusia yang diawali dengan dialog Allah dengan malaikat di ayat yang ke-30. Allah melanjutkan di dalam firman-Nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini jelas nih. Manusia ini lebih mulia kedudukannya dari malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini jelas menunjukkan kepada kita ayat ini bahwa manusia ini lebih mulia. Apa bentuk kemuliaan manusia lebih dari malaikat? Malaikat saja diperintah Allah bersujud. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami Allah berfirman lil malaikati kepada para malaikatnya, untuk apa? Untuk usjudu, sujudlah kalian. Ya, sujud yang dimaksud bukan menghamba. Ya. Malaikat tidak ditugaskan menghamba kepada manusia. Tetapi sujud ini bentuk kehormatan bahwa ada makhluk Allah yang lain yang statusnya lebih mulia dari malaikat. Itulah bentuk penghormatan sujud yang dimaksud. Bukan penghambaan. Kalau penghambaan berarti menjadikan malaikat menjadi Tuhan yang lain. Yang menjadikan manusia menjadi Tuhan, nggak boleh. Ya, tapi yang dimaksud adalah penghormatan itu menunjukkan kemuliaan manusia. Tetapi ada di antaranya illa iblis, ada iblis yang tidak mau bersujud. Karena apa? Sebabnya ada sifat aba wastakbar. Enggan bersujud berarti tidak taat, wastakbar dan takabur, kesombongan. Ternyata inilah yang menjadikan sebab orang itu tidak taat kepada perintah Allah, itu sombong sebetulnya. Jadi sombong itu bukan hanya bahasanya merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi justru kesombongan yang sesungguhnya adalah ketika orang itu tidak taat kepada Allah, dia itu sombong. Karena Allah memerintahkan terhadapnya, kemudian dengan kesombongannya, dia tidak mempedulikan terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah terhadapnya. Itulah yang pertama, bahwa manusia bisa lebih mulia kedudukannya dari malaikat, karena Allah sendiri yang sudah menjadikan manusia itu secara ciptaannya adalah mulia, lebih daripada malaikat. Kemudian yang kedua, alasan manusia lebih mulia daripada malaikat, cuma ini menjadi PR kita maksudnya. Alasannya adalah ada di dalam ayat 31 sampai 33 ayat sebelumnya. Bahwa malaikat ini tidak lebih mulia dari manusia, dibuktikan malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Ketika itu Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam. Adam ini adalah jenis manusia. Yang mana Allah ajarkan kepada Adam ini al-asma'a kullaha. Semua nama-nama benda yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Jadi manusia itu semua tahu tentang yang ada di alam dunia dalam batas pengetahuannya. Tadi terhadap perkara-perkara yang syahadah tadi. Nah maka ketika itu malaikat diminta untuk menjawab. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian dikemukakanlah oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Beritahukan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu adalah orang yang benar. Ini malaikat ditantang oleh Allah menjawab pertanyaan ini, dan kemudian apa yang dijawab oleh malaikat? Mereka menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka malaikat semuanya menjawab, subhanaka. Inilah bertasbih malaikat semua. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan pada kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, inilah gambaran tentang malaikat. Ternyata jauh lebih mulia manusia daripada malaikat. Salah satunya adalah dibuktikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menjadikan manusia lebih mulia adalah kepatuhan malaikat kepada Allah itu karena sudah tabiatnya. Malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Tetapi justru manusia kalau bisa patuh, ini adalah karena kehebatan manusia melawan hawa nafsunya. Maka inilah yang menjadi pekerjaan besar kita, jihadul akbar namanya.
Jadi jihad akbar kita itu adalah memerangi hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Bagaimana kita mampu hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, inna nafsala ammaratun bisu'i, kita mampu kendalikan. Ini berarti menunjukkan kita menang di dalam peperangan. Maka inilah yang menjadikan kemuliaan manusia akan ada kalau mampu melawan hawa nafsunya dari berbuat dosa. Dan yang terakhir adalah manusia diberikan tugas khalifah, ini sebagai bentuk kemuliaan kehormatan manusia lebih daripada malaikat. Kenapa Allah tidak tugaskannya kepada malaikat? Ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah, ataj'alu fiha may yufsiku fiha wa yasfiku dima. Kan gitu. Malaikat kan sempat berdialog ya dengan Allah. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang menjadi khalifah ini punya sifatnya dua? Ya, sifatnya adalah mereka itu suka berbuat rusak dan mereka itu suka menumpahkan darah, wa yasfikud dima. Tapi apa kata Allah? Wa nahnu, ya, dia kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini malaikat dengan sifat yang dimilikinya mengatakan, kenapa engkau menciptakan, menjadikan khalifah ini manusia yang punya sifat dua buruk tadi, sifat buruknya dua. Sedangkan kami, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami adalah malaikat yang senantiasa mengkuduskan engkau, mensucikan engkau, dan senantiasa memuji engkau. Maka kata Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang tidak kamu ketahui. Disinilah menjadikan kita mudah-mudahan dengan kita senantiasa beriman kepada malaikat-malaikat Allah akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk memperbaiki diri. Kita yakin di antara malaikat yang 10 yang Allah tugaskan dengan keimanan kita, ada malaikat Jibril yang sudah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu itu Al-Quran, sudah ada pada kita. Tinggal bagaimana kita menjalankan wahyu yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dari mulai kita meyakini kebenaran Al-Quran, kemudian kita membaca, memahami, dan kita mengamalkan. Itulah bagian dari bukti keimanan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga ketika beriman kepada malaikat Mikail yang tugasnya selain menurunkan hujan, kemudian membagi-bagikan rezeki, maka kita pun tetap harus ikhtiar. Di dalam hidup kita tidak dibenarkan hanya dengan menegakkan tangan dengan berdoa, toh tidak mau berikhtiar, tetapi justru harus seimbang antara ikhtiar dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti keimanan kita kepada malaikat Mikail, dan seterusnya. Keimanan-keimanan yang harus dibangun kepada malaikat ini akan menjadikan sebab kita semakin terpacu untuk berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya Allah yang bisa mengikuti apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan taat, dan juga terhadap apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan dengan kesungguh-sungguhan kita, dengan jihadiah kita melawan hawa nafsu kita. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, karena Pak Arif Hidayat izinnya baru kemarin, padahal sudah di-share undangannya juga sudah sejak lama. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf untuk bulan ini, karena sebulan sekali. Beliau kondisi badannya kurang fit, karena setelahnya 4 hari menjadi panitia Darul Arqam pimpinan UMC, ya, jadi selama 4 hari berturut-turut full mengikuti, atau bahkan bukan sebagai peserta ya, tapi sebagai panitia yang ngurusnya para rektor, para BPH. Jadi mungkin kondisi kesehatannya kurang fit, maka kemarin mengembalikan kepada yang punya rumah istilahnya gitu. Makanya mudah-mudahan meskipun menggantikan, ya mudah-mudahan nilai-nilai keikhlasan kita tidak menjadikan berkurang, insyaallah. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.